Soekarno adalah Ketua Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang pada saat itu sedang melakukan orasi di Yogyakarta. Kemudian beliau ditangkap dan dimasukkan ke dalam situs sel penjara Bancai pada tanggal 29 Desember tahun 1929 bersama dengan 3 rekannya yang bernama Mas Kun, Gatot Mangkupraja, dan satu lagi Supriyadi. Bapak Soekarno ditahan di dalam sana selama kurang lebih 8 bulan. Dalam waktu 8 bulan, beliau tidak hanya berdiam diri, tapi beliau membuat sebuah surat gugatan yang berjudul Indonesia Menggugat, yang dulu itu disebut dengan nama Gedung Lanart, gitu ya. Nah, kemudian di situ sel penjara Bancai itu sekarang dijadikan museum gitu ya, kurang lebih, atau dijadikan cagar budaya juga, yang bisa kita datangi di belakang tadi gitu ya. Yang di sebelahnya itu ada gedung berwarna putih sebelum Bapak Soekarno, itu yang disebut dengan sel nomor 5 milik Bapak Soekarno, yang ukurannya hanya 1,5 dikali 2,5 meter ya. Nah, di ruangan sekecil itu Bapak Soekarno tidak memiliki fasilitas yang layak karena hanya diberi 1 lembar tikan gitu ya, dan hanya diberi 1 buah pispot yang dalam bahasa Sunda itu disebut tamkolong. Coba Akang mau ngetes dulu ada orang apa enggak ya. Akang mau panggil Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang jawab berarti ada orang, kalau enggak berarti enggak ada sama sekali. Halo? 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 Hai. Oke, sekarang Akang mau nanya, setelah Akang panggil Akang mau nanya, Bapak Ibu lagi liburan? Lagi jalan-jalan? Oke. Akang nanya kayak gitu ya sengaja karena Akang nggak mau Bapak Ibu ini yang lagi jalan-jalan atau lagi liburan terkesan seperti kayak orang yang lagi sembunyi karena dikejar utang. Makanya diam aja gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Yang namanya jalan-jalan, yang namanya liburan itu menunjukkan semangat mau liburan, iya nggak? Jangan diam-diam kayak orang lagi marahan. Kalau Akang juga di sini bukan guru sejarah yang harus ngobrol sendiri atau monolog ya kan? Karena kan guru itu kan pada dasarnya itu ngobrol gitu kan. Nanti tahu-tahu nanya gitu kan ya. Nah, kalau Akang di sini bukan guru sejarah, Akang pemandu yang nemenin selama perjalanan keliling kota Bandung. Jadi anggap aja Akang itu temannya Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu jam segini biasanya gitu ya. Bentar, sekarang jam berapa? Gimana nih? Jam 10. Biasanya ibu-ibu jam 10 udah nongkrong depan rumah sambil ngerujak, sambil ngomongin anak orang. Kalau bapak-bapak jam segini tuh biasanya lagi ngopi depan rumah sambil mainin burung, sambil ngomongin istri orang. Nah, jadi santai aja, nggak usah tegang ya, bisa ya? Ya, karena Akang nggak mau ini wisatawan Akang gitu ya, kayak yang lagi dites lisan sama Akang ya. Oke. Kita mulai lanjutkan perjalanan kita gitu ya. Akang mau nanya, ini Bapak Ibu suka ngopi nggak? Suka ngopi nggak? Ya. Ada yang suka ngopi, ada yang enggak. Oke. Nih buat penikmat kopi nih, Akang mau bahas. Ini teman-teman juga yang nggak suka kopi bisa cari tahu gitu ya. Oke. Kopi itu ada berapa jenis? Wah. Apa? Iya, berapa? Jenisnya ada berapa? Ya, asal bebas mau sebutin, asal jangan sebut kapal api, luwak, bude, jangan disebutin. Itu mah merek. Coba ada berapa jenis? 2. Apa aja tuh? Arabica sama Robusta. Faktanya kopi itu ada 3 jenis. Arabica, Robusta, sama satu lagi Liberia. Ngomongin soal merek, ngomongin soal nama Arabica. Pertanyaan Akang, emang di Arab ada kopi? Ada. Yakin? Beneran? Udah tua. Gak ada kopi di Arab. Yang ada cuma kurma. Iya kan? Iya kan? Nah, tapi kenapa disebutnya Arabica? Terus asal usulnya kayak gimana? Dan pertama tuh kopi di mana? Kopi pertama itu di Afrika. Kopi pertama tuh ada di Afrika. Ya. Salah naik apa?
Saya barusan ngomong salah naik apa? Naik haji. Oke, kopi itu ada 3. Dari apa namanya yang tadi Akang bilang itu asalnya dari Afrika. Ya kenapa bisa disebut Arabica? Karena ada penjelajah gitu ya yang berasal dari Yaman, yang beliau itu membawa kopi-kopinya keliling dunia ke Eropa, yang menjadikan statement bahwasanya kopi itu berasal dari Yaman atau dari Arab. Makanya ada kopi yang namanya Arabica. Nah ya, segitu dulu. Kita bahas kopinya, nanti lanjut lagi. Karena di sini udah ada bangunan yang harus kita bahas. Sebelah kiri monumen wanita yang sedang memegang senapan, yang disebut dengan nama Laswi. Nah, Laskar Wanita Indonesia, pejuang wanita yang bertempur mengalahkan orang Belanda. Yang sebelahnya ada jembatan rel kereta api Viade, nah, berwarna putih. Kemudian di sebelah kiri ada juga tentara pelajar, ya. Ada tentara pelajar, dan paling pojok ada replika kereta api pertama yang ada di kota Bandung. Itu namanya si Gombar, bukan si Thomas. Ya, anak-anak kayak gitu bukan pada lihat kereta api disebutnya kok. Lihat bis jadi tak, lihat bandros jadi odong-odong. Makanya kadang akang suka capek disebut odong-odong bu ya. Oke, nah di sebelah kiri itu terlihat ada gedung Indonesia Menggugat tuh di pojok sebelah kiri. Itu gedung saksi sekaligus gedung sidang, tempat disidangnya Bapak Soekarno, yang beliau disidang di dalam sana selama kurang lebih 2 bulan hingga akhirnya dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah. Kita tebak-tebakan dulu bu. Di depan itu terlihat ada patung, hewan apakah itu? Apa? Maung Bandung, bukan maung biskuat, apalagi singa pedal pop. Es krim ya. Nanti kita bahas patung tersebut karena akan mau bahas dulu taman sebelah kanan. Itu adalah Taman Wali Kota Kota Bandung yang lebih kenal dengan nama Balkon, Balai Kota. Yang terdapat taman ini seperti Taman Ikan, Badak, Labirin, Gazebo, Dewi Sartika, dan taman lainnya. Ada juga Gedung Putih, kantor Wali Kota Kota Bandung, yang dulunya gudang penyimpanan kopi orang Belanda. Nama kopinya adalah kopi Aroma. Ini kurang ABC. Bukan. Jadi ABC. Oke. Nah, itu tuh dulu gudang itu dulu adalah gudang penyimpanan kopi orang Belanda yang namanya Kopi Aroma milik Andreas de Wilde ya. Nah, sekarang akan mau bahas patung maung. Bentar ya Bu ya, mohon maaf Akang tadi tiba-tiba dia iklan tuh gara-gara motor bisik tuh. Ya, suara kan jadi kesilap. Patung maung yang sudah kita lihat itu tandanya Bapak Ibu masuk ke kawasan cagar budaya yang berkaitan dengan peristiwa zaman dulu bahwa Bandung sempat dikuasai yang namanya kerajaan. Kerajaan tersebut bernama Pajajaran yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Makanya nama Siliwangi banyak dijadikan nama penting di kota Bandung. Salah satunya tadi itu rumah dinas Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi. Capek banget. Minum dulu. Apa racing? Ya, oke. Ngomongin soal nama Siliwangi. Ada rumah dinas tadi yang gede itu di sebelah kanan ya, di belakang. Ada stadion sepak bola Persib Bandung, Stadion Siliwangi. Ada taman hutan di tengah-tengah kota namanya Babakan Siliwangi. Bahkan di Bogor ada yang namanya Bolu Kukus, Bolu Siliwangi. Ya, oke. Sekarang gini, Akang tanya buat tadi yang lihat rumah besar di sana, ibu pengen punya rumah segede gitu? Enggak. Akang tahu enggak karena malas beres-beres. Malas beres-beres. Bapaknya malas bayar pajak mahal. Gini, Akang tahu kenapa jawaban ibu malas beres-beres? Karena ibu kalau punya anak perempuan, keponakan perempuan, cucu ataupun saudara perempuan itu pasti jarang beres-beres. Beres-beres seminggu sekali, itu pun kalau ada temennya mau ke rumah. Kalau nggak ada teman ke rumah, pojokan kamar dijadikan tempat penyimpanan baju kotor. Ya, betul. Ya, iya. Kalau yang ngakunya enggak, berarti tandanya nggak salah lagi. Oke, kita sengaja nggak belok ke kanan ya Pak ya, karena kalau belok kanan bahaya untuk Bapak. Di sebelah kanan ada mall terbesar pertama di kota Bandung yang namanya Bandung Indah Plaza atau BIP gitu ya, akan cari aman. Karena kalau belok ke sana nanti bapak-bapak gitu ya harus ngasuh anaknya, ibu-ibu malah pada belanja. Ya, oke. Nah sekarang akan belokin ke jalan yang namanya Insinyur Haji Juanda. Yang kawasan ini lebih dikenal dengan nama Jalan Dago. Nah,
Bandung tahu dago tuh biasanya dari angkot Bapak Ibu ya, Kelapa Dago, Ledeng Dago, Caringin Dago gitu kan ya, Stasiun Dago dan lain-lain. Tapi kalau wisatawan seperti Bapak Ibu itu pasti tahu dago dari sosial media. Instagram, Facebook, TikTok, X, WhatsApp, Pinterest dan lain-lain yang mengatakan tempat nongkrong yang enak, murah, nyaman. Bisa lihat City View Kota Bandung, City Light Kota Bandung itu katanya di Dago. Nah, tapi fakta yang harus Bapak Ibu tahu dan terima, di sebelah kiri itu ada pohon besar gitu ya. Ada pohon besar, itu adalah tanda bahwasannya kawasan yang Bapak Ibu lewati saat ini adalah hutan belantara zaman dulu. Yang dimana orang Bandung mereka tidak berani turun ke bawah sendirian. Mereka harus berkumpul dulu di kawasan Dago atas untuk mencapai 10 orang. Setelah 10 orang mereka baru berani turun ke bawah bersamaan dengan tujuan saling melindungi. Ya, karena hutan belantara pasti banyak hewan buas. Itu makanya saling melindungi. Walaupun sinyalnya ditarik orang Pak, makanya suaranya hilang-hilang. Oke, walaupun ya, walaupun pada dasarnya kalau lihat yang berbahaya itu bukannya saling melindungi tapi kabur ya. Tapi fakta uniknya kayak gini, orang-orang zaman dulu, senior-senior kita gitu ya, itu kan gak punya handphone, gak punya motor, gak ada ojol, tapi giliran diajak janjian mereka pasti on time atau tepat waktu. Paling telat 5-10 menit. Beda sama zaman sekarang, handphone canggih, motor, akang percaya di rumahnya pasti minimal 1 ada motor, ojol juga banyak. Tapi kira ditanya posisi di mana, jawabannya OTW. OTW ya, OTW gitu ya. Makanya kalau kata orang Sunda, OTW itu bukan on the way, Tungguan we. oke, tungguan way, kayak gitu ya. Oke. Nah, karena kalau ngomongin soal OTW ini kebetulan banyak perempuan-perempuan gitu ya, cantik-cantik, ibu-ibu gitu ya, teman-teman yang muda-muda juga. Ngomongin soal OTW itu unik. OTW cakupannya luas. Ada OTW bangun tidur, sarapan, kemudian mandi, gitu ya, pergi, gitu kan ya. Itu OTW-nya para perempuan. Karena jangankan OTW Pak, ini akan percaya ibu-ibu kalau besok diajak pergi sama temannya, nyiapin baju semalam sebelum keberangkatan, hari H baju yang disiapin gak jadi dipakai. Tuh kan, ketawa-ketawa berarti benar. Sedangkan ini para pria-pria atau cowok-cowok, ini contohnya si bapak nih di depan nih. Ini bukan hard roasting. Fakta uniknya kayak gini, si bapak pakai celana pendek, sendal, kaos, topi, kacamata, simpel. Gak nyampe 5 menit, ya nggak Pak? Iya, betul. 10 menit kita bisa mandi, makan, ganti baju. Sedangkan ibu-ibu, para wanita, mohon maaf nih, ibu-ibu sulam alis, salah dikit ganti lagi, nyiapin baju sambil bilang kayak gini, aduh ayah kayaknya aku udah gak punya baju deh, padahal di lemari penuh. Ya, oke. Nah, di lemari penuh. Terus gimana lagi Kang? Ini faktanya gimana lagi Kang? Iya, ibu-ibu paling senang kalau diajak jalan sama bapak-bapak nyiapin pakaian buat anak. Pakaian buat anak, sarapan buat anak. Kenapa? Karena anak-anak kalau udah dikasih makan, udah disiapin bajunya, itu di luar nggak akan jajan. Jadi yang jajan emaknya. Betul. Oke, kita lihat ke sebelah kiri itu ada yang namanya gedung sate ya. Oke, gedung sate di sebelah kiri, gedung yang memiliki yang dibangun pada tahun 1920, selesai tahun 1924, yang menghabiskan biaya pembangunan mencapai 6 juta gulden, yang kalau dirupiahkan mencapai 462 miliar rupiah kurang lebih, gitu ya, kurang lebih mencapai 462 miliar rupiah. Oke, pernah nggak sih penasaran? Ya? Pernah penasaran nggak kenapa ada gedung sate di Kota Bandung dan dinamai gedung sate? Pernah sempat penasaran atau terpikir? Jawabannya, Bapak Ibu harus percaya bahwa Bandung itu sempat akan dijadikan ibu kota setelah Batavia atau Jakarta. Yang kemudian orang Belanda membangun pusat pemerintahan yang disebut Overdementbedrijswet. Overdementbedrijswet. Bisakah kira-kira nyebutin ini? Karena susah, akhirnya warga Jabar pada saat itu berkumpul meminta izin kepada Bapak Sutarjo selaku gubernur untuk merubah namanya menjadi Gedung Sate.
karena melihat ada satu penangkal petir dan bulatan-bulatan seperti sate yang sedang ditusuk. Ya, seperti sate yang sedang ditusuk. Makanya coba bayangin, kalau dulu tidak ada yang namanya sate, yang ada cuman cilok. Pusat pemerintahan Jawa Barat terletak di gedung Cilok. Astagfirullahaladzim. Ngebahas makanan kayaknya cepet banget gitu ya. Tadi ngebahas bolu cepet, sekarang cilok cepet. Ngomongin soal makanan, aci dicolok jadi, aci digoreng jadi, aci telur jadi, aci digulung jadi, aci digemol jadi. Oke, fix tukang jajan ini mah ya. Dicocol enak jadi, col enak. Oncom di jero jadi, amis di jero jadi, bakso digoreng jadi. Ini baru tukang dagang. Wisatawan Akang unik-unik. Dari tadi Akang bahas sejarah diem-dieman, terlihat memperhatikan padahal kebingungan. Giliran Akang bahas makanan, jawabannya kompak, semangat, dan pada tahu. Makanya Akang plesetin jadi tukang dagang sama tukang jajan. Ya, oke. Kalau ngebahas soal jajanan, Ibu lihat di sebelah kanan. Banyak banget jajanan ya. Nah, yang tukang jajan, tukang dagang itu identik dengan sarana olahraga. Ini namanya sarana olahraga Saparua, gitu ya. Ada area lari, sepatu roda, lapang basket, dan juga golf sendiri, gitu ya, Saparua. Oke. Bapak, Akang mau nanya untuk para bapak, mau dikasih tahu nggak rahasia ibu-ibu, Pak? Oke. Kenapa di Indonesia itu sarana olahraga dipenuhi para pedagang? Karena orang Indonesia unik, yang niatnya dari rumah mau olahraga 15 menit dipakai buat lari, 30 menitnya dipakai buat selfie, 2 jam dipakai makan. Ayo. Ya, apalagi anak muda tuh kayak si nenek yang pakai kerudung abu sama hitam tuh ya, pasti kalau lari itu sambil ngangkat HP ke atas, larinya 5 meter, abis itu turun lagi kameranya, baru jalan kaki. Oke. Bener lagi. Nah, kita lihat ke sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada patung Ganesha yang diletakkan di Gedung Kodiklat Tentara Nasional Angkatan Darat yang dulunya bernama Yarbes, tempat diadakan festival orang-orang Belanda dan juga Eropa. Dan tiketnya sangat mahal, jadi orang Bandung nggak bisa ikutan. Dan Akang minta tolong lihat ke sebelah kiri, di seberang masjid. Ini ada masjid. Ada masjid, gitu ya. Ada masjid. Nah, di sebelahnya itu ada rumah, di seberangnya itu adalah rumah milik orang lain. Yes, iya. Karena Akang lihat Bapak Ibu ini tegang banget kayak peserta ujian nasional. Tegang, panik, serius, lihat kiri kanan kayak orang lagi nyari contekan. Akang ingatkan Bapak Ibu, jangan tegang, jangan panik, jangan terlalu serius, karena Akang dulu pernah serius namun Akang disia-siakan. Asik. Intermezzo, ya karena Akang nggak mau nanti Bapak Ibu turun dari batas otaknya ngebul kayak motor turun mesin. Oke, lihat sebelah kiri Bu, itu ada Departemen Van Orlog, gedung yang memiliki 126 jendela, yang dulunya adalah rumah dinas Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Buat yang lupa atau nggak ingat, beliau itu adalah korban selamat dari gerakan G30 SPKI, aksi penyerangan organisasi komunis yang bernama Cakrabirawa, yang memasukkan para jenderal gitu ya ke dalam Sumur. lubang buaya atau sumur ya. Oke, sekarang lihat di sebelah kanan Bapak Ibu, itu ada taman anak-anak tertua di Kota Bandung yang namanya Taman Lalu Lintas milik Ade Irma Suryani Nasution, yang dibuka setiap hari Sabtu sampai dengan hari Kamis jam 8 sampai jam 3 sore dengan tiket masuk 15 ribuan aja. Dengan harga 15 ribuan aja. Ada fasilitas seperti pesawat terbang gitu ya, ada kolam renang, tempat outbound, tank baja, dan lain-lain yang bisa membantu untuk meningkatkan kapasitas motorik dan sensorik anak Bapak Ibu. Ya, yang lagi lucu-lucunya, iya nggak? Kayak Akang. Ya, endingnya nggak enak ya. Boleh gitu ya, masuk, Pak Eko. Oke, Akang tanya sekarang, gedung sate dibangun tahun berapa? Belum 5 menit udah pada lupa. 1920. Sebelah kiri itu ada SMP Negeri 2 Kota Bandung yang dibangun tahun 1913. Sebelahnya SMP Negeri 5 Kota Bandung dibangun tahun 1917. Kedua sekolah ini merupakan sekolah favorit di Kota Bandung sebelum ada yang namanya sistem. Betul, karena gara-gara zonasi, orang yang sudah berjuang mati-matian itu kalah sama orang dekat. Ya kan? Benar kan? Ini Bapak Ibu kita akan juga masih ngalamin waktu itu gitu ya. Kalau kita pengen masuk ke sekolah negeri itu harus bersaing dengan nilai ujian nasional atau NEM. Tapi anak-anak zaman sekarang kelas berapa kan?
Udah lulus, oke, berarti aman. Pernah ngalamin? UN ngalamin. Oke. Anak-anak zaman sekarang nggak ngalamin UN. Makanya gitu ya, akan punya kata-kata yang bisa diterapkan gitu ya. Karena gini, sekeras apapun kamu berusaha, tetap pemenangnya orang dekat. Ya. Nah, bener kan? Iya kan? Iya, kecuali kalau sistemnya udah dibalikin, ada yang namanya UN. Ini nih yang muda-muda kayaknya pikirannya tuh bucin mulu ya. Nah, diplesetin dikit salah fokus. Oke, kita tebak-tebakan lagi di depan. Ada yang tahu nggak kita lewatin jalan apa? Coba dicek. Di depan kita lewatin jalan apa? Ahmad Yani ya? Jalan? Jalan rel kereta api. Nah, akan ulang pertanyaannya. Di depan sana kita lewatin jalan apa? Bukan nama jalannya apa? Jalan rel kereta api yang menjadi pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Karena Bandung itu dulu cuma ada dua, utara yang jadi pusat pemerintahan, selatan jadi pusat pemasaran yang berkaitan dengan peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret tahun 1946, aksi pembelaan masyarakat Kota Bandung yang menolak adanya orang yang empat tinggal di Bandung. Lanjut, ada patung pesepak bola dari klub versi Bandung, yaitu patung Bapak Ajat Sudrajat, legendanya sepak bola Bandung. Sebelahnya ada Masjid Laut C2, yang pertama itu ada di Jakarta, gitu di Taman Sari, lebih tepat di Jalan Laut C sendiri ya. Lanjut, sebelah kanan ada toko es krim tertua di Kota Bandung, namanya Es Krim Rasa Bakery and Cafe, yang sudah ada sejak tahun 1931. Lama banget kan ya? Dan saking legendarisnya es krim tersebut, dari dulu sampai sekarang rasanya manis dan dingin. Asik. Abang nggak bohong? Iya, beneran kan? Gak salah kan berarti akan ngomong kayak gitu. Tapi 2 tahun lalu akan cobain rasanya berubah jadi pahit dan panas. Ya, karena ketika akan makan itu es krim ke mulut, akan lihat gebetan akan jalan sama yang lain. Makanya semenjak akan galau, Bandung jadi ikut-ikutan galau. Di Bandung ada yang namanya dagong, kandas gara-gara ego. Di timur ada yang namanya antapani, antara cinta tapi gak berani. Utara Cihamplas, cinta hampa tak terbalas. Terakhir, ucapan wanita buaya berkedok wanita paling tersakiti, namanya suka jadi. Ya, suka jalan tapi nggak jadi. Jadi jalani aja dulu gitu ya. Jalan bareng, makan bareng, dikenalin ke orang tua atau ngomong kayak gitu, kayaknya kamu terlalu baik buat aku. Oke. Nah, selamat datang di jalan aspal pertama yang ada di Indonesia, yang jaraknya kurang lebih 1000 km dari Anyar Batavia hingga Panarukan Jawa, yang menghabiskan 37 juta jiwa dipekerjakan oleh Herman William Dendas. Lanjutkan, sebelah kiri ada hotel tertua pertama di Kota Bandung, namanya Savoy Homa, yang dulu dijadikan tempat menginapnya delegasi negara yang mengikuti konferensi Asia Afrika. Museum konferensi dulu ada pre-wedding. Jadi salah fokus ke sana, mohon maaf ya, karena aku juga pengen belum kesampaian. Itu dia Museum Konferensi Asia Afrika. Dulu warung kopi, tempat nongkrong orang kayak Belanda, yang sekarang berubah menjadi area berkumpulnya para hantu di Kota Bandung. Ya, hantu-hantu yang unik umumnya hantu keluar malam di Bandung pagi-pagi. Hantu di Kota Bandung tuh nggak takut sama yang namanya ustadz ataupun doa. Iya, dibacain ayat kursi bukannya lali tapi hafal, bahkan bisa baca sendiri. Nah, jadi hantu di Kota Bandung takut sama apa? Sama Satpol PP dan air hujan. Takut ketangkap basah. Oke, gak kerasa ternyata selama perjalanan yang tadinya pada diem-dieman akhirnya bisa ketawa-tawa ya. Makanya akan bilang jangan pada tegang. Dan kita sudah keburu kembali ke alun-alun gitu ya. Jadi kita ice breaking dan akan juga mau tanya asal kota Bapak Ibu dari mana. Karena kan nggak tahu kan ini wisatawan dari mana aja gitu. Aku juga lagi riset bikin survei. Gitu ya, dimulai di stasiun itu kan dari mana kan? Cikarang sendiri. Oke. Ibu sama Bapak tadi dari mana, Bu? Majalengka. Ini rombongan nih 4 orang dari mana, Bu? Bogor. Oke, ada orang Bogor, pertanyaan spesial. Teteh dari mana, Teh? Oh, Cimahi, Bandung Coret. Iya kan, udah jadi kota kan? Di Cimahi namanya Sakoci, Pak, yang kayak gini, Pak. Ada di alun-alun juga kan ya. Oke, Ibu. Sukabumi berapa orang, Bu? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2 racun dari mana? Purwakarta. Ibu paling pojok dari mana, Bu? Jakarta. Oke. Sebelum akan kasih tahu kata-kata mutiara, akan mau tanya dulu ke Bapak Ibu yang dari Bogor. Spesial nih, dapat tamu dari Bogor lagi. Bogor tuh kan Jabodetabek nih, ya kan? Coba akan tanya KTP-nya mana, Pak?
Provinsi di KTP-nya apa Pak? Hah? Provinsi di KTP-nya apa Pak? Jawa Barat. Jawa Barat. Pertanyaan akan jadi mau masuk Jabodetabek atau Jawa Barat Pak? Kayak anak yang kehilangan jati diri emak bapaknya. Iya. Tapi bukan itu yang akan tanyain. Versi Pak. Ayo, bentar lagi main loh. Barcelona. Barcelona cari aman merah biru ya. Karena si Bapak nanti kalau nonton Persib sama Persija, Iya. Persija ngegolin, Nah. dia gol, Persib ngegolin dia gol. Ya, kayak gitu. Oke, cari aman jawaban yang bagus, Pak. Oke, tapi Bapak yang dari Jakarta, Ibu datang ke Bandung panas nggak? Soalnya akan kedinginan, Bu. Panas? Iya, soalnya Bandung lagi dingin-dinginnya karena lagi di puncak bayar Liga 1. Jangan jadi Persija. Oke, Persikabo sekarang lagi terjun bebas Ya. gitu ya, ke Liga 3. Persija juga yang lagi nunggu Persib buat longsor, tapi bukannya longsor tapi malah makin jauh gitu ya. Oke, jadi jangan dibahas lagi karena itu bakal panas nantinya. Mending kita bahas jalan yang kita lalui saat ini ya. Iya, akan mah dingin, Bapak Ibu yang panas maksudnya kayak gitu ya. Oke, kita bahas jalan yang kita lalui saat ini. Ini namanya Jalan Kepatihan gitu ya. Jalan Kepatihan, kawasan favorit ibu-ibu. Ya, kawasan favorit ibu-ibu, tempat ibu-ibu menghamburkan uang suami. Iya, betul, dengan konsep workshop, papa work, mama show, papa kerja, mama belanja. Iya, karena ibu-ibu masuk kawasan sini berasa masuk surga, lihat kiri kanan banyak barang-barang bagus, diskonnya gede-gedean. Tapi bapak-bapak berasa masuk rumah hantu. Lihat kiri kanan kayak rumah hantu yang kosongnya isi dompet. Apalagi gitu ya. Apalagi di kawasan ini dicek. Oke. Apalagi di kawasan ini lihat Bu, kiri kanan gede-gedean gitu ya. Dan akan juga kasih tahu Bapak ini di sini tuh hati-hati banyak makhluk halus. Makanya Bu, kalau Ibu ngajak ke dalam terus bapaknya ikut, pasti bapak-bapak pura sakit perut. Ya. Oke. Karena kayaknya dibawa bapak gitu kan ya. Oke. Dari sini banyak makhluk halus yang biasanya suka ngomong kayak gini. Boleh nggak silakan selamat datang, namanya promo akhir tahun gajinya mulai dari 50% gitu ya. Baju anaknya mulai dari 20 ribuan aja ya, tanggal lagi karena kita masih punya banyak promo menarik lainnya. Ngomongnya halus ya kasar di dompet Bapak, karena kalau Bapak tidak mengeluarkan uang, Bapak harus siap dengan yang namanya perang dunia ketiga gitu ya. Oke, nah itu makhluk halusnya lagi bingung. Ya. Oke, ini ngomongnya mah halus ya kasar di dompet Bapak gitu daripada perang kan gitu kan ya. Oke, bahkan sampai ada sampai TikTok mengatakan ya Allah kupasrahkan semuanya kepadamu gitu ya. Iya, karena takut terjadi peperangan. Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah kembali ke kawasan Alun-Alun Kota Bandung. Aku mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada ucapan atau tindakan akang yang tidak pantas dan tidak mengenakan. Dimaafin. Harus dimaafkan Bapak Ibu karena manusia tidak ada yang sempurna dan kesempurnaan hanya ada pada rokok sampurna mil, betul ya Pak ya. Jadi bilangin jangan tegang ya, dibilangin jangan tegang. Jadi bilangnya kita apa? Ini kan di Bandung tuh bukan apa namanya? Ini akan kasih tahu ya kenapa akan dari tadi santai aja. Bandung wisata edukasi, wisatanya gede, edukasinya disesuaikan makanya 50-50. Gitu ya. Nah itu dia, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parkir enak banget gitu ya. Parkir enak.